Perkenalkan, nama saya Irna Dewi Astuti dengan NPM 22210510658. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai grafik fungsi kuadrat. Sebelum pada pembahasan grafik fungsi kuadrat, teman-teman diharapkan mengetahui terlebih dahulu tentang fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini bentuk umumnya yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana fx itu sama dengan y. Y yang merupakan variabel terikat, x adalah variabel bebas, sedangkan a dan b merupakan koefisien dengan dinamakan persamaan kuadrat, yang mana persamaan kuadrat ini memiliki variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Nah, mengenai grafik fungsi kuadrat ini, yaitu grafik yang terbentuk dari fungsi tersebut. Grafik fungsi kuadrat itu berbentuknya parabola seperti pada gambar. Terdapat pula komponen-komponen yang menyusun grafik fungsi kuadrat. Ada titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, titik puncak atau titik balik, dan juga ada sumbu simetri. Komponen-komponen penyusun grafik fungsi kuadrat yang pertama yaitu sumbu simetri. Sumbu simetri adalah garis vertikal yang membagi grafik fungsi kuadrat menjadi dua bagian yang simetris, yaitu pada gambar, yaitu garis yang berwarna merah. Nah, yang kedua ada titik potong pada sumbu X, adalah titik di mana grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X. Di sini pada gambar terdapat dua titik potong sumbu X, di sebelah kanan dan di sebelah kiri garis Y. Yang ketiga yaitu titik potong sumbu Y, adalah titik di mana grafik memotong sumbu Y. Pada gambar terdapat satu titik potong sumbu Y. Yang keempat yaitu titik puncak atau titik balik, adalah titik tertinggi atau terendah pada grafik fungsi kuadrat. Bentuk grafik fungsi kuadrat mempunyai sifat-sifat tertentu nih. Yang pertama berdasarkan nilai A. Nilai A ini merupakan nilai koefisien dari X kuadrat. Jika A bernilai positif, maka grafik akan terbuka ke atas. Namun sebaliknya, jika A bernilai negatif, maka grafik akan terbuka ke bawah. Sifat-sifat grafik yang kedua yaitu berdasarkan nilai B. Nah, nilai B ini merupakan nilai koefisien dari variabel X. Jika A positif dan B positif, maka titik balik akan berada di sebelah kiri sumbu Y, dan grafik berbentuk terbuka ke atas. Namun, jika A negatif dan B negatif, grafik akan terbuka ke bawah dengan titik puncak berada di sebelah kiri sumbu Y juga. Nah, jika A positif dan B negatif, maka titik balik akan berada di sebelah kanan sumbu Y. Grafik akan berbentuk terbuka ke atas. Jika A negatif dan B positif, maka titik puncak akan berada di sebelah kanan dari sumbu Y dengan grafik terbuka ke bawah. Intinya, jika nilai A dan B sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka titik puncak atau titik balik akan berada di sebelah kiri sumbu Y. Namun, jika nilai A dan B berbeda, maka titik puncak atau titik balik akan berada di sebelah kanan sumbu Y. Berbeda lagi ketika B sama dengan 0, maka titik puncak atau titik balik akan tepat pada sumbu Y. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat yang ketiga yaitu berdasarkan nilai C. Nah, nilai C ini merupakan nilai konstanta dari persamaan fungsi kuadrat. Jika C positif, maka titik potong sumbu Y berada pada sumbu Y positif, yaitu di atas sumbu X. Namun, jika C negatif, maka titik potong sumbu Y berada pada sumbu Y negatif atau berada di bawah sumbu X.
Jika C sama dengan 0, maka terdapat titik potong pada titik 0,0 dari koordinat Kartesius. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat yang keempat yaitu berdasarkan nilai D atau nilai diskriminan. Nah, diskriminan ini sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali AC. Jika nilai dari diskriminan tersebut positif, maka grafik berpotongan dengan sumbu X. Jika D atau diskriminan tersebut bernilai negatif, maka grafik bersinggungan dengan sumbu X. Namun, jika D sama dengan 0, maka grafik tidak akan menyentuh sumbu X. Selanjutnya, kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkah untuk menggambar fungsi kuadrat ini, yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu titik potong terhadap sumbu X. Yang kedua, yaitu kita akan menentukan titik potong pada sumbu Y. Setelah itu, kita tentukan juga nilai titik puncak atau titik balik. Nah, langkah yang keempat, kita membuat titik bantu. Dan langkah terakhir yaitu dengan menghubungkan setiap titik yang sudah diketahui. Untuk pemahaman yang lebih jelasnya, kita akan belajar dari sebuah contoh. Contoh soalnya yaitu, buatlah grafik dari fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Nah, menurut langkah yang pertama, kita menentukan terlebih dahulu titik potong pada sumbu x. Grafik berpotongan pada sumbu x itu yaitu ketika Y sama dengan fx sama dengan 0. Maka substitusikan nilai 0 pada fx dari persamaan sebelumnya. Dihasilkan 0 sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Maka langkah selanjutnya kita akan mencari akar dari persamaan tersebut, yaitu negatif x dikurangi x1 dikali dengan x dikurangi 3. Maka akar-akarnya x1 sama dengan negatif 1 dan x2 sama dengan 3. Titik potong terhadap sumbu x-nya yaitu negatif 1,0 dan juga 3,0 karena y-nya sama dengan 0. Langkah yang kedua yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu y. Grafik berpotongan dengan sumbu yaitu ketika x sama dengan 0. Maka y sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Maka substitusikan nilai 0 pada x. Y sama dengan negatif 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0 ditambah 3. Setelah dioperasikan, hasilnya yaitu Y sama dengan 3. Maka titik potong terhadap sumbu X yaitu 0,3. Langkah selanjutnya yaitu langkah nomor 3, kita akan menentukan titik puncak atau titik balik. Nah, untuk mencari titik puncak atau titik balik ini digunakan rumus tertentu nih. Kita misalkan titik puncaknya itu xp, yp. Untuk mencari titik x-nya yaitu dengan rumus negatif b per 2a. Sedangkan untuk titik y-nya yaitu negatif d per 4a. Di mana d ini tadi sudah dijelaskan sebelumnya yaitu diskriminan. Maka rumus untuk xp, yp yaitu negatif b per 2a, negatif b kuadrat dikurangi 4ac per 4a. Selanjutnya, kita substitusikan nilai-nilai dari koefisien-koefisien yang ada pada persamaan fungsi kuadrat. Untuk negatif b per 2a, karena pada persamaan nilai b-nya itu 2, maka menjadi negatif 2 per 2 dikali negatif 1 karena nilai A pada persamaan yaitu negatif 1. Untuk rumus Y-nya, kita substitusikan nilai B kuadrat menjadi 2 kuadrat karena nilai B-nya yaitu 2.
dikurangi 4 dikali dengan negatif 1 karena nilai A-nya yaitu negatif 1 dan dikali 3 karena nilai koefisiennya yaitu 3 per 4 dikali A-nya yaitu negatif 1. Maka dihasilkan negatif 2 per negatif 2, negatif 16 per negatif 4. Setelah dioperasikan, maka dihasilkan nilai XP, YP yaitu 1,4. Nah, 1,4 ini merupakan titik puncak atau titik balik dari grafik. Langkah yang keempat yaitu kita akan mencari tahu titik bantu. Misalkan kita tentukan terlebih dahulu interval untuk mencari titik bantu ini dari negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Dengan mensubstitusikan nilai X pada persamaan Fx sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Kita lihat pada tabel, jika X-nya negatif 2, setelah disubstitusikan terhadap persamaan, dihasilkan nilai Y-nya yaitu negatif 5. Maka terdapat sebuah titik yaitu negatif 2, negatif 5. Jika X-nya negatif 1, maka Y-nya sama dengan 0. Jika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 3. Jika X-nya 1, setelah disubstitusikan pada persamaan, Y-nya sama dengan 4. Jika X-nya 2, maka Y-nya sama dengan 3. Jika X-nya 3, maka Y-nya sama dengan 0. Dan jika X-nya 4, Y-nya sama dengan negatif 5. Nah, dari titik X dan titik Y tersebut dipasang-pasangkan sesuai dengan titik X yang telah disubstitusikan pada persamaan. Untuk langkah yang terakhir, yaitu kita menghubungkan setiap titik yang sudah diketahui pada koordinat kartesius. Nah, titik tersebut yaitu ada titik potong terhadap sumbu X, yaitu titik negatif 1,0 dan juga titik 3,0. Ada juga titik potong terhadap sumbu Y, yaitu titik 0,3. Ada juga titik puncak, yaitu 1,4 dan juga titik-titik bantu. Setelah menggambarkan titik-titik tersebut, teman-teman hubungkan semua titiknya dan akan terciptalah sebuah gambar grafik fungsi kuadrat. Seperti pada gambar, coba teman-teman lihat apakah gambar tersebut sesuai dengan sifat-sifat yang telah tadi kita bahas di awal, di mana jika nilai A-nya negatif, maka gambar fungsi kuadratnya akan terbuka ke bawah. Jika B-nya positif, A-nya negatif, maka titik puncaknya berada di sebelah kanan sumbu Y. Dan sifat-sifat yang lainnya. Teman-teman bisa identifikasi sendiri ya. Oke, pembahasan kita mengenai grafik fungsi kuadrat telah selesai. Diharapkan teman-teman dapat memahami bagaimana itu grafik fungsi kuadrat, sifat-sifatnya, langkah-langkahnya, dan teman-teman dapat menggambarkan grafik fungsi kuadrat